البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 47 tentang Al-Amsal fil Quran, masuk kepada ayat 38 dari An-Nur, yang mana Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, yaitu di rumah-rumah yang sifatnya adalah Allah memberikan izin agar rumah itu ditinggikan, yaitu diagungkan rumah Allah. Wa yudhkara fiha ismuh, dan nama Allah disebut-sebut di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, orang yang di dalamnya mentasbihkan Allah, mengakui kesucian Allah di waktu pagi dan petang. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, karena asal yang tinggal di masjid adalah para lelaki, wanita boleh. Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, juga menegakkan sholat, yaitu memenuhi hak Allah Ta'ala, dan menunaikan zakat, yaitu memenuhi hak para makhluk. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati-hati dan pandangan mata itu berbolak-balik saking takutnya. Untuk apa ditegakkan hari kiamat tersebut? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah membalasi mereka. Mereka kembali ke rijalun, orang-orang yang tidak terlalaikan tadi, membalasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Atau makna yang lain, ahsana ma amilu, yaitu amalan mereka yang terbaik Allah balasi. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambahkan kepada mereka sebagian dari kurnia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa ada batasan. Baik, kita baca syarahnya, tafsirnya dalam catatan kaki. Qala al-mu'allif wafaqahullah, qala al-imam Sa'di rahimahullah, fi buyutin adzinallahu an turfa, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk rumah itu ditinggikan. Wa yudhkara fiha ismuh, dan nama Dia disebut-sebut di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, orang yang di dalamnya mentasbihkan Allah di waktu pagi dan petang. Yata'abbadu lillah, yaitu dia beribadah kepada Allah. Tasbih ini sekedar contohnya, jelas ibadah yang lain juga, terutama sholat, baca Quran dan sebagainya di rumah Allah. Fi buyutin azimatin fadilah, di suatu rumah-rumah, dibuat nakirah sebagai pengagungan, makanya mengandungi sifat azimah fadilah, rumah-rumah yang agung dan utama. Hiya ahabbul biqa'i ilaih, yaitu tempat yang paling Allah cintai. Wahiyal masajid, yaitu masjid-masjid. Adzinallah ay amara wa wassa, Allah izinkan, maksudnya adalah Allah perintahkan dan wasiatkan, bukan sekedar izin. Anturfa'a wa yudhkara fiha ismuh, untuk rumah-rumah tadi ditinggikan dan nama Dia disebutkan di dalamnya. Hadzani majmu'u ahkamil masajid,
Dua kalimat ini adalah kumpulan dari hukum-hukum masjid. Fayadkhulu fi raf'iha bina'uha wa kansuha wa tanzifuha. Masuk di dalam meninggikan masjid adalah membangunnya, menyapunya, membersihkannya, minan najasati wal adza, dari najis dan kotoran, wa sauluha minal majanini wasibyan, menjaga masjid-masjid dari orang gila dan anak-anak. Anak-anak yang tidak boleh diatur memang tak boleh masuk masjid. Alladzina la yataharrazuna 'anil najasah, yang mereka tidak menjaga diri dari benda najis. Wa 'anil kafir, dan juga dijaga jangan sampai dimasuki orang kafir. Tetapi apa? Sebagian dalil di Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan boleh, tetapi orang kafirnya wajib beradab dan dalam keadaan tidak sombong. Wa antusana 'anil laghwi fiha, dan masjid tersebut dijaga dari permainan di dalamnya, kesia-siaan. Wa raf'il aswat, dan mengeraskan suara, tak boleh di dalam masjid ada bising-bising. Bi ghairi dzikrillah, tanpa zikir kepada Allah. Wa yudhkaru fiha ismuh, dan disebutkan di dalamnya nama Allah. Yadkhulu fi dzalika sholatu kulluha, masuk di dalamnya penyebutan nama Allah adalah sholat semuanya, farduha wa nafluha, sholat wajib dan sholat sunnah, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di rumah bagus membaca Quran, tapi di masjid pahalanya berlipat-lipat. Kenapa? Asal tidak mengganggu orang lain tak mengapa. Cuma terkadang sampai mengganggu orang, dan itu tak boleh. Para ulama melarang. Selama itu bukan sesuatu yang wajib seperti adzan, tak boleh kita mengganggu orang. Karena terkadang orang pengen tidur atau orang sedang sakit, dia sedang ingin rehat atau apa. Oh, memang di seluruh dunia gitu-gitu. Baik. Kalau yang di Yaman yang bukan Quran tapi entah lolongan orang-orang Syiah itu mengeluh tentang siapa Husain dan sebagainya, itu lebih parah. Wa tasbihi wa tahlil, ada tasbih, ada tahlil, wa ghairihi min anwa'iz dzikr, dan jenis-jenis zikir yang lain. Wa ta'allumil ilmi wa ta'limi. Demikian pula, sebentar, ini dohirnya dia yadkhulu fi dzalika sholatu kulluha, berarti ini semuanya marfu ya. Ta'allumul ilmi wa ta'limuh, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Di mana-mana disyariatkan mengajar, tetapi di dalam masjid pahalanya lebih besar lagi. Wal mudzakaratu fiha, mengkaji ulang, saling berkumpul untuk mengkaji ulang. Wal iktikaf, demikian pula iktikaf walaupun 1 saat, sebagaimana pendapat jumhur ulama, boleh, tidak ada dalil yang membatasi. Wal ghairi dzalika min ibadatil lati tuf'alu fil masajid, dan ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan di masjid-masjid, seperti di zaman salaf ditegakkan hukum juga apa, menjadi mahkamah masjid itu, betul-betul masjid menjadi pusat kebaikan. Walihada kanat imaratul masajidi ala qismain, maka dari itu pemakmuran masjid itu terbagi menjadi 2. Imaratu bunyan wa siyanatun laha, yaitu memakmurkan bangunannya juga memeliharanya. Wa imaratun bi dzikrismillah, memakmurkannya dengan menyebut nama Allah di dalamnya. Minas sholati wa ghairiha, untuk apa? Berupa sholat dan yang lainnya. Wa hadza asyraful qismain, yang kedua inilah jenis yang paling mulia. Dengan apa? Dengan ibadah. Wa lihadza syuri'atis shalawatul khams, maka dari itu disyariatkan sholat 5 waktu, wal jum'atu fil masajid, dan sholat Jum'ah di masjid-masjid. Wujuban inda aksaril ulama, jangan sampai jatuh ini tuh ya, kotorannya, hukumnya. Dan itu hukumnya wajib menurut mayoritas para ulama. Au istihbaban inda akharin, atau mustahab menurut yang lain, dan yang betul adalah yang pertama. Summa madaha ta'ala ummaraha,
Lalu Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memakmurkan masjid bil ibadah, memakmurkannya dengan ibadah. Faqal, Allah berfirman, yusabbihu lahu ikhlasan, yaitu mentasbihkan untuk Allah dengan ikhlas, bukan untuk ria atau cari pujian atau dibuat nyanyian untuk masuk YouTube mungkin atau masuk apa tak tahu. Itu ria saja itu. Bil wudu, di waktu pagi, awalan nahar, ya di awal siang yaitu pagi. Wal asal, di waktu petang, akhirah, yaitu di akhir siang yaitu petang. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli dari mengingat Allah. Ketika ada panggilan azan, segera bersiap-siap. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Ini adalah lambang dari memenuhi hak Allah. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Ini lambang dari memenuhi hak para makhluk. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ini naat yang kesekian. Sifat mereka adalah mereka takut tentang suatu hari yang pada hari itu hati-hati dan pandangan mata berbolak-balik. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih, agar Allah membalasi untuk mereka pahala amalan mereka yang terbaik menurut salah satu penafsiran, atau apa? Lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Dan Allah menambahkan kepada mereka sebagian dari kurnia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa batasan. Rijalun khassa hadainil waqtain. Allah mengkhususkan dua waktu ini, pagi dan petang, li syarafihima, karena kemuliaannya. Makanya dalam Quran wa sunnah banyak dalil-dalil yang membicarakan masalah zikir di waktu pagi dan petang. Masuk di dalamnya adalah sholat di waktu pagi yaitu subuh, dan di waktu petang yaitu asar. Wali tayassuri wali tayassuri, betul dohirnya ya, as-sair. Dohirnya emang ini sinnya ditasdid wazan tafa'ul. Wali tayassuri sairu fihima, dan karena mudahnya perjalanan di dua waktu itu, ilallah wa suhulatih. Wa tayassur berarti tadi memang bukan taisir tapi tayassur. Dan karena senangnya dia waktu pagi, waktu subuh itu udara masih segar. Demikian pula waktu asar, istilahnya adalah tidak panas seperti di waktu zuhur, dan tidak pula terlalu gelap pekat di waktu isya. Ini tentunya secara umumnya demikian. Wa yadkhulu fi dzalik at-tasbihu fi sholati wa ghairiha. Masuk dalam zikir-zikir ini adalah tasbih di dalam sholat dan di dalam situasi yang lain. Walihada syuri'at adhkaru shabahi wal masa, maka dari itu disyariatkan zikir pagi dan petang. Jayid. Beliau memperpanjang pembahasan kedalaman tentang apa? Ayat An-Nur tadi, Imam As-Sa'di. Ini bagian dari tadabbur juga. Wa auraduhuma, juga disyariatkan wirid-wirid di waktu pagi dan petang. Wirid itu adalah zikir yang biasa dilakukan. Boleh jadi berupa bacaan Quran ataupun thalabul ilm yang sering dilakukan secara rutin, itu namanya wird. Inda shabahi wal masa, di waktu pagi dan petang. Yusabbihu fiha Allah. Ini masalah. Berarti apa? Ada fa'ilnya tapi diakhirkan. Yusabbihu fiha Allah rijalun. Kesimpulannya itu, yaitu para lelaki yang mentasbihkan Allah di masjid-masjid tersebut. Rijalun laisu mimman yuksiru ala rabbihi dunya. Mereka adalah para lelaki yang tidak termasuk daripada orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada Rabbnya. Yuksiru, bukan yu'assiru tapi yuksiru. Tayyib. Zatun lidzat.
Apa ini artinya? Zat untuk zat. Betul-betul lebih mengutamakan zatnya Allah daripada zat dunia. Dohirnya, kecuali kalau maksudnya adalah ini naat dari dunia, dan itu lebih tepat. Ala dunia, ini dia adalah majrur, yang setelahnya sebagai naat, zati ladzat. Nah, berarti itu mirip sekali lafadznya itu ya. Zati ladzat, yang memiliki kelezatan-kelezatan. Wala tijarah, wala tijaratun. Demikian pula perniagaan, wa makasib, dan mata pencaharian, wa masyghalatun an, dan yang menyibukkan dari Allah Ta'ala. La tulhihim tijarah, mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan. Wa hadza yashmalu kulla takassubin yuqsadu bihil iwal, dan ini mencakupi setiap mata pencaharian yang dimaksudkan dengannya mencari penukaran. Yaitu apa? Memang jual beli, ingin mencari pulang membawa hasil. Ini dikatakan iwal. Adapun kalau orang keluar rumah untuk sedekah, atau keluar rumah untuk hibah, atau untuk wakaf, tidak masuk dalam istilah tijarah di sini. Fayakunu qawluhu wala bai', maka jadilah firman Allah Ta'ala wala bai' ataupun jual beli min babi atfil khas alal am, yaitu menggabungkan yang khusus yaitu bai' kepada yang umum yaitu tijarah. Di sini beliau memandang tijarah, perniagaan itu lebih umum daripada bai', daripada jual beli. Walaupun apa? Alal khilaf, rata-rata mengatakan sama saja, baik dengan tijarah sama saja. Tapi tatkala Allah di sini menyebutkan dua-duanya, mungkin memang baik itu lebih khusus, tijarah lebih umum. Likasratil istighali bil bai'i ala ghairih. Kenapa lafaz ini disebutkan secara khusus baik? Karena kesibukan jual beli itu lebih banyak daripada yang lainnya, dan itu nampak ketika misalkan apa itu di sekeliling masjid-masjid di sana, ketika sudah adzan, bahkan ketika sudah iqamat, yang niaga masih lebih banyak daripada yang masuk ke dalam masjid, padahal lelaki. Padahal di sini Allah sampai menyebutkan secara khusus, yang boleh jadi para wanita iri. Kenapa lelaki yang disebut-sebut dengan pujian? Kenapa kami tidak disebut? Kenapa? Karena memang yang diwajibkan ke masjid lelaki. Tapi ternyata banyak lelaki yang masih meniru para perempuan. Perempuan tidak ke masjid, laki-laki ikut-ikutan. Nah, ini malu sebenarnya. Mana kekuatannya, mana ototnya, mana tulangnya, katanya lebih hebat, ternyata tak mampu pergi ke masjid. Kemudian disebutkan di sini fahaula'ir rijal, mereka itulah para lelaki, lelaki yang sebenar, dikasih al di sini. Ini sindiran dari beliau. Wa ini tajaru, kalaupun mereka berniaga, waba'u, menjual sesuatu, washtaru, ataupun membeli sesuatu, fa inna dzalika la mahdhura fih, tidak ada larangan. Lakinnahu la tulhihim til, tetapi jangan sampai perniagaan tadi itu melalaikan mereka. Bi an yuqaddimuha wa yuksiruha ala dzikrillah, yaitu mereka sampai mendahulukan perniagaan, mengutamakan perniagaan daripada mengingat Allah. Ini salah besar, karena rezeki di tangan Allah, bukan di tangan para pembeli. Kalaupun kita 24 jam di situ, kalau Allah sudah bengang, kemudian Allah jadikan miskin terus, nggak ada gunanya juga. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Bal ja'alu ta'atallahi wa ibadatah, bahkan Allah menjadikan mereka menjadikan ketaatan pada Allah dan peribadatan kepada Allah ghayata muradihim, sebagai puncak dari keinginan mereka, tujuan tertinggi dari keinginan mereka. Wa nihayata maqsadihim, dan akhir dari matlamat mereka, paling akhir dari tujuan mereka memang untuk taat pada Allah, bukan malah taat pada Allah dijadikan nomor yang rendahan. Fama hala bainahum wa bainaha rafaduh, maka apapun yang menghalangi antara mereka dengan ketaatan pada Allah, mereka menolaknya, walaupun nampak hasilnya menguntungkan. Setiap kali ada adzan justru customer datang banyak. Ini
ujian. Allah yang akan mendatangkan pengganti yang lebih baik kalau kita memang meninggalkan itu karena Allah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Masyaallah masih agak panjang nasihat beliau terkait dengan ayat ini.